Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yolik, selaku dosen pengampu mata kuliah PPN dan juga teman-teman audiens kelas C sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11. Nama saya Raya Ananda Ruswina dengan NIM belakang 114. Lalu ada Putri Gendis dengan NIM belakang 129 dan Sofia Sasmita dengan NIM belakang 135. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai contoh kasus dari pembuatan faktur pajak, yakni faktur pajak palsu. Di sini, eh, latar belakang kasusnya, eh, waktu kejadian kasusnya itu terjadi pada periode pajak Januari 2017 hingga Desember 2018. Lokasinya ada di kawasan Jakarta Utara, pabrik perusahaan terpal di Jalan Bandengan Utara, Penjaringan, dan proses ditangkap di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku merupakan seorang pengusaha berinisial MP berumur 32 tahun, merupakan direktur sebuah perusahaan produksi terpal yakni CV KMA, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar 2,4 miliar rupiah. Status perkaranya yakni pelaku ditangkap oleh tim PPNS dari Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara, lalu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk proses penuntutan. Kemudian ada mekanisme pelanggaran. Jadi pelaku menggunakan modus menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak palsu melalui CV KMA untuk periode 2017 hingga 2018. Kemudian perusahaan terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Lalu dengan faktur yang tidak berdasarkan transaksi real, maka pelaku bisa mengklaim atau menggunakan faktur untuk mengurangi beban atau memperoleh kredit pajak masukan yang tidak layak atau menghindari PPN atau menyalahgunakan faktur sehingga pendapatan negara berkurang. Kemudian petugas juga mengamankan barang bukti uang tunai SGD 15.000 dan 150 juta rupiah dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan skema bahwa faktur palsu bisa diperjualbelikan atau digunakan untuk kegiatan yang tampak legal, tapi transaksi realnya tidak ada. Kemudian perspektif hukum dan pelanggaran undang-undang. Untuk perspektif hukum sendiri, pelanggaran utama itu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, tepatnya pasal 39A huruf A, yaitu menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pelanggaran hukum, ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun penjara serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak terkait. Karena ini adalah delik formal, tidak selalu mensyaratkan unsur kerugian negara atau pasal 39A, tetapi transaksi tidak berdasarkan kenyataan. Selain pidana, dari sisi administrasi perpajakan, penggunaan faktur pajak yang tidak sah menyebabkan faktur tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan secara sah dan bisa menyebabkan pemeriksaan pajak, penagihan pajak kurang bayar, denda administrasi, dan penghapusan hak kredit. Pihak yang membantu atau menganjurkan juga dapat dipidana berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa terhadap wakil kuasa, pegawai wajib pajak juga dapat dikenakan.
Lalu selanjutnya, apa tindakan DJP mengenai kasus ini? Yang pertama, penyidik PPNS di kantor wilayah DJP Jakarta Utara melakukan penyidikan, penggeledahan, penahanan, dan menyerahkan tersangka ke Kejaksaan Negeri. Dari siaran resmi DJP, tindakan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium setelah upaya administrasi atau tahap upaya compliance, tahap usaha compliance. DJP juga melalui unit penegakan hukum secara rutin melakukan pemeriksaan, audit, pemantauan faktur dari transaksi untuk mendeteksi faktur pajak yang tidak sah. Selanjutnya, terdapat konsekuensi hukum dan administrasi bagi PKP yang melanggar ini. Jadi pertama, pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal 39A, lalu efek jera bagi pelaku dan pelaku lainnya untuk pencegahan praktek faktur palsu, kemudian denda administrasi pajak, sanksi atas SPT, kemungkinan pencabutan PKP atau pengukuhan PKP dibatalkan, lalu tidak boleh mengkreditkan pajak masukan dari faktur tidak sah, karena mengakibatkan pajak terutang lebih besar atau pengurangan kredit tidak diakui. Yang terakhir, penghapusan hak restitusi atau hak kredit pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian ada dampak bagi penerimaan PPN. Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya mengakibatkan satu, PPN keluaran yang harus dipungut dan disetor ke negara mungkin tidak benar atau tidak disetor. Yang kedua, PPN masukan yang diklaim oleh pengguna faktur palsu menjadi klaim tidak sah, negara dirugikan. Secara makro, hal ini mengurangi efektivitas pemungutan PPN dan bisa menurunkan penerimaan negara dari sektor PPN. Dalam kasus ini, kerugian negara tercatat sekitar 2,4 miliar dari periode yang relatif pendek. Hal ini menunjukkan bahwa praktik semacam ini jika meluas bisa berdampak besar. Selain itu, kepercayaan terhadap sistem faktur pajak dan kredibilitas sistem PPN bisa terganggu. Kemudian, mekanisme pengawasan faktur pajak oleh otoritas pajak. Sistem pengukuhan PKP dengan memastikan yang bersangkutan statusnya sebagai PKP sebelum bisa menerbitkan faktur pajak. Sistem faktur elektronik atau e-faktur. DJP mewajibkan PKP menggunakan aplikasi e-faktur untuk menerbitkan faktur keluaran dengan nomor seri faktur yang terintegrasi. Ini memungkinkan kontrol dan audit akan lebih cepat. Kemudian edukasi dan kepatuhan. DJP juga memberikan sosialisasi kepada PKP mengenai kewajiban faktur pajak yang sah, sanksi jika melanggar, serta mendorong budaya kepatuhan. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan faktur pajak oleh otoritas pajak. Yang pertama ada monitoring dan pemeriksaan DJP DJP melakukan pemeriksaan masa pajak, rekonsiliasi antara faktur keluaran dan faktur masukan, cek saling terkait antar perusahaan, dan investigasi bila ditemukan transaksi mencurigakan. Misalnya faktur besar tapi usahanya kecil, atau pengakuan kredit besar tanpa pembelian yang real. Lalu yang kedua itu ada cross-matching data. Jadi DJP dapat membandingkan data transaksi, data bank, data pihak lawan transaksi, data NPWP, laporan keuangan, dan data lain untuk mendeteksi faktur palsu atau TBTS atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga ada penegakan hukum dan administrasi. Ketika ditemukan pelanggaran, DJP dapat menerbitkan SKPKB, membatalkan faktur, memberhentikan hak kredit, hingga melakukan penyidikan pidana dan kooperasi dengan kejaksaan atau Polri.
Kemudian yang terakhir di sini ada ringkasan. Jadi kasus ini mengilustrasikan bahwa penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius dalam sistem PPN di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga mengguncang integritas sistem perpajakan dan memperburuk iklim kepatuhan. Untuk itu, mekanisme pengawasan termasuk e-faktur, pemeriksaan, dan juga penegakan hukum harus berjalan secara efektif untuk mencegah terulangnya praktik tersebut. Sekian presentasi contoh kasus dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga uh, menyaksikan presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.